5 orang terdekatmu penting sekali merubah nasib kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, menjadi kaya, menjadi sehat, kalau kita masih ada di sistem saraf mode tegang. Bahasanya saya, fight and flight ini. Saya sudah nanganin ribuan orang, sudah berobat ke sana kemari, menggunakan berbagai metode obat. Saya sudah berobat ke A, ke B, C, ke C. Dia hanya minum obat, sembuh sementara. Kenapa dia tidak sembuh terus-menerus atau menjadi sempurna sembuhnya dari akar? Satu problem. Dia stres kronis atau ketegangan saraf yang sangat tinggi. Dia berada di mode fight and flight terus. Hanya 2 caranya untuk menyelesaikan ini. Kalau ingin mengintervensi, menghack istilahnya. Menghack dengan sadar. Menghack penyakit. Ya, menghacknya. Sentuhan, nafas, udah itu aja. Ya, sahabat dimanapun berada, senang sekali hari ini kita di Bali ketemu sama owner Faras Group, Bapak Putu Eka Suryawan. Terima kasih sudah bersedia mampir lagi di Ngadiroso dan konsisten jadi supporter di Ngadiroso. Teman-teman, akhir-akhir ini memang banyak sekali teman-teman yang order Farasnya tuh lewat online gitu, maksudnya tuh lewat WhatsApp admin gitu Pak Putu. Jadi ternyata Faras banyak diminati dan banyak menolong orang-orang yang sakit Pak Putu. Itu kabar gembira yang perlu kita share buat teman-teman di Faras gitu. Nah, sahabat, kita tahu orang yang cerdas itu salah satunya adalah orang yang mampu menghikmai setiap peristiwa yang dialami. Kapan hari Pak Putu sempat kehilangan uang 1,8 M di BRI? Hikmahnya apa Pak? Kita ingin mulai dari situ dulu gitu. Udah ketemu belum hikmahnya gitu? Ya, jadinya hikmah dan pelajaran ketika saya kehilangan uang 1,8 M itu adalah kita harus lebih hati-hati. Tuh, hati-hati ketika kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Bahkan itu tempat yang kita anggap paling percaya, kita percaya pun kita harus tetap ada kewaspadaan. Jadinya di situ wise-nya. Jadinya kita mengelola sekarang sistem pendanaan pun dengan sangat hati-hati. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, berbanding terbalik, kehilangan pun kadang menjadi berkah. Tuh, satu waspada, tapi di sisi lain kehilangan pun menjadi berkah gitu. Berkah itu dengan kehilangan uang itu, saya malah dikenal oleh banyak orang tanpa sadar. Waktu itu kan saya agak ingin menyampaikan unek-unek di sosial media. Ternyata bank sebesar BRI pun bisa membuat dana kita hilang gitu. Ternyata itu lumayan viral kayak gitu. Akhirnya dari viral itu jutaan orang view-nya, orang tahu bisnis kita. Oh iya betul. Ya orang tahu bisnis kita ini siapa sih ownernya Faras, apa sih itu Faras? Ya akhirnya ke sana larinya. Ya. Itu apa sih Faras gitu. Akhirnya ya setidaknya masyarakat Bali atau orang yang ini kenal Faras gitu. Dan setelah itu mereka mengikuti akunnya kita, akhirnya mereka tahu filosofi Faras seperti apa, kayak gitu. Kenapa Faras diciptakan? Orang mulai bertanya. Ternyata mulailah terjadi koneksi dengan banyak orang, gitu loh. Banyak koneksi, entah jadi rekan bisnis atau menjadi partner kita atau orang yang memiliki keluhan kesehatan, terbantu mereka menjadi sembuh. Bisnisnya secara otomatis juga bertumbuh, pelayanannya otomatis bertumbuh. Nah itu berkahnya. Keren. Ya, satu sisi kita belajar kewaspadaan, satu sisi ternyata setiap kehilangan ada sesuatu di baliknya, sebuah rezeki gitu. Jadi bukan dimaknai rugi saja gitu, enggak ya, Pak ya, tapi ada makna yang lebih besar gitu. Nah, aku suatu hari sempat turun dari pesawat tuh ketemu sama seorang triliuner gitu ya, yang punya DCI Data Center Indonesia. Beliau sempat berbagi tipsnya bisa sampai di level itu, salah satunya adalah kemampuannya untuk tahan banting terhadap kepedihan, terhadap penderitaan, terhadap luka-luka gitu. Jadi seorang pengusaha tuh bener-bener itu tuh ujian mentalitas kayak gitu tuh menjadi pupuk gitu. Pak Putu merasakan hal yang sama kah?
Karena sekarang rame-rame orang pengen sukses tuh instan aja Pak. Dengan afirmasi, dengan sugesti tertentu gitu. Dipraktekkan terus gitu, pengennya kayak gitu gitu. Monggo diluruskan Pak. Ya, jadinya sukses itu adalah proses bertumbuh. Itu yang saya percaya. Jadinya yang lainnya itu adalah alat bantu. Yang lainnya tools atau alat bantu. Afirmasi apakah salah? Ya belum tentu. Tapi kalau hanya menggunakan itu udah pasti nggak sukses kan gitu. Nah, proses bertumbuh ini yang harus kita temani. Karena proses bertumbuh itu bukan berarti senang semua. Ada suka dan duka di baliknya. Nah, proses bertumbuh itu mungkin kita akan mengalami sebuah penderitaan gitu. Tapi kalau kita tidak menikmatin atau tidak menemani proses ini, kita akan berhenti. Makanya bahasanya temannya Mas Hendra tadi yang bilang triliuner itu daya tahan itu benar, resilient itu benar. Tapi daya tahan itu akan habis kalau kita tidak menikmati proses. Gitu. Setiap orang akan kehabisan akan daya tahan. Saya yakin teman Mas Hendra yang bilang triliuner itu mereka siap melewati daya tahan itu karena dia mencintai proses itu. Dia menikmatin proses atau apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kesulitan itu dia bisa terima itu karena dia mencintai apa yang dia lakukan. Gitu. Tanpa ada cinta di balik penderitaan itu, kita akan dengan cepat cut itu proses itu. Kita akan cepat berhenti. Makanya selalu saya pesan sama teman, kesulitan itu akan terus datang dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun bentuk kegiatan. Makanya poin yang penting bagi saya adalah bagaimana kita menikmati atau mencintai pekerjaan itu. Menyadari ya Pak. Iya, mencintai, ya betul juga menyadari, mencintai, menikmati itu. Gitu. Di situ poinnya bagi saya. Kenapa saya sangat menikmatin suka duka saya di dunia herbal, penyembuhan holistik? Karena di situ form saya. Tapi ketika saya masuk ke dunia trading, kalah sedikit saja, langsung stop saya. Karena ternyata gini ya sakit, nggak kuat saya bertahan gitu loh. Loss-nya itu ngelihat uang loss, buset dah nyerah saya gitu. Karena memang bukan jiwa saya di situ. Saya melihat akhirnya, oh iya ya di sini letak perbedaannya. Makanya Ketika pentingnya, feel-nya saya ada. pentingnya kita memahami blueprint jiwa kita. Gitu. Mantap Mas Hendra, itu poinnya. Iya, Jadinya benar. arah hidup kita kemana? Betul, Pak Putu meskipun mau jatuh gimana pun, karena sudah sesuai dengan blueprint jiwanya, udah sesuai dengan passionnya, bakat alaminya, ya udah. Enjoy. Mantulnya lebih tinggi, Pak. Setuju. Mantulnya lebih tinggi Setuju. gitu. Nah, tapi yang mungkin kita perlu untuk dielaborasi lagi gitu ya. Cara pandangnya Pak Putu terhadap uang, mindsetnya Pak Putu terhadap uang dulu waktu masih miskin dan sekarang itu kan kita perlu tahu gitu ya. Iya. Bagaimana memandang kemakmuran dulu waktu masih proses dibandingkan dengan saat ini, Pak. Jawabannya saya tetap konsisten. Jadinya saya tidak pernah berubah melihat uang karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan kekayaan itu adalah poin utama. Gitu. Rasa cinta, rasa peduli, rasa memiliki dengan keluarga itu poin yang paling penting. Saya terlahir dari keluarga Mas OB, cleaning service. Jadinya tapi saya tidak pernah merasa kekurangan karena setiap hari saya mendapatkan doa, pelukan, kasih sayang yang penuh. Oke. Jadinya saya melihat makan nasi hanya isi kecap itu happy waktu dulu. Jadinya saya tahu orang tua saya tidak punya uang, tapi saya merasa cukup dan penuh gitu. Nah, terus bukan berarti kita mengamini kemiskinan itu tidak. Saya tidak berbicara tentang begitu. Tapi saya merasa bahwa sebenarnya yang membuat saya bertumbuh itu bukan saya dididik di keluarga yang miskin tapi penuh kekecewaan. Saya ada di keluarga yang penuh welas dan pelukan. Di situ saya melihat akhirnya uang bukan tujuan.
Uang bukan tujuan, jadinya ikhlas saja menjalankan semuanya. Karena saya merasa sudah cukup. Jadinya saya merasa tidak ada luka di masa kecil karena problem uang. Saya tidak melihat ada luka di problem uang, walaupun saya miskin, gitu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan, nak kamu gede ya nanti sukses kaya raya, nggak pernah. Pokoknya dia mengajarkan dengan tindakan. Setiap hari beliau sembahyang, membawa canang ya sesajian itu loh Mas. Terus kemudian mendoakan anaknya, dan doanya selalu rahayu seger waras gitu. Nggak ada rahayu sugih. Sugihnya itu nggak pernah muncul gitu. Tapi di situ saya melihat, oh ini poin bagi saya ketika cintanya penuh, rasa amannya penuh, proses berjalannya itu kita menjadi apa ya? Kita berjalannya itu tidak harus mendapatkan sesuatu. Karena goal perasaan saya waktu kecil itu adalah melayani, menemukan sesuatu yang sesuai dengan hidup, tidak pernah dipaksakan, gitu. Oke, bentar. Yang terakhir tadi tidak pernah dipaksakan gitu ya. Menjadi ibaratnya menjadi owner Faras Group itu kan sebuah pencapaian yang kalau ya itu bisa dibanggakan lah ya, karena bisa memberi makna, memberi arti, menolong banyak orang gitu kan. Tentu secara materi nggak perlu dibahas lagi gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin sedikit tanya detail gitu. Seberapa beda kemudian orang tuanya Pak Putu mendidik Putu Eka Suryawan kecil itu seperti apa? Batasan-batasan apa yang nggak boleh dilakukan? Seberapa liberation, seberapa bebas untuk kemudian bisa menghasilkan kualitas Pak Putu yang sampai saat ini. Menarik Mas. Dan ini saya ajarkan juga kepada anak saya. Orang tua saya, kalau orang tua lain kan mengajarkan bahwa sorga itu ada di telapak kaki ibu. Kan begitu kan. Bapak saya itu agak nyeleneh. Terus terang, dan ini luar biasa bagi saya. Bapak saya itu ngomong ketika saya masih sudah SMP atau SMA, baru saya paham kan. Bapak saya ngomong gini, kamu adalah Tuhan yang mewujud. Anaknya, saya akan memperlakukanmu seperti Tuhan itu sendiri. Kan biasanya kita melihat Kebalik, orang ya? tua sebagai Dibalik Tuhan. ini, Pak. Dibalik. Jadinya, apapun kamu, itulah kamu apa adanya. Karena Bapak melihat ada Tuhan di balik sosok anak. Itu tidak bisa saya jelaskan itu. Dulu saya tidak paham sekali. Tapi itulah kebebasan yang tidak mengikat, tapi memberi makna dan jiwa yang begitu kuat kepada, seperti memberi sentuhan yang tidak bisa saya jelaskan. Bapak nggak diatur-atur? Ini nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada. Karena dia melihat anak itu adalah Tuhan. Wujud Tuhan. Gitu. Wujud semesta yang menjadi sosok anak yang harus dia layanin, memberikan terbaik kepada anaknya, memberikan jadinya dasarnya begini, Mas. Anak itu punya potensi jiwa yang sendirinya. Karena ini wujud sebagai bagian dari percikan ilahi. Nah, orang tua itu tugasnya membuat tanah itu subur. Bukan mengatur kemana arah hidupnya si kecil ini. Karena dia sudah punya bibit. Itu yang ayah atau bapak saya maksud. Nah, tugasnya dia menyemai. Satu, menyayangi. Itu kan pupuk jiwa, Mas. Menyayangi. Memberi rasa cinta yang luar biasa. Memberikan pelukan. Mendoakan. Itu semua. Yang lainnya, that's your life. Pilihan hidupmu. Itu. Jadinya, saya berkali-kali, selain dia ngomong kamu adalah Tuhan yang mewujud, kamu adalah guru. Kan harusnya anak yang bilang, bapak saya adalah guru saya gitu. Tapi orang tua saya bilang, kamu adalah guru yang mewujud. Karena dari kamu bapak banyak belajar. Ya, dari waktu kecil mengasuh, bersabar, menyayangi, memberikan jalan, kebebasan, tidak marah terhadap sesuatu. Ketika melakukan kesalahan saya, luar biasa. Guru, kamu adalah Tuhan yang mewujud,
kamu adalah guru. Dan itu diucapkan oleh bapak saya SMP atau SMA. Sebelumnya itu sudah memperlakukan dari saya bayi begitu. Tapi ketika besar, dan ketika saya sekarang, ketika saya saat-saat sudah dewasa gini, omongan itu persis konsisten, tetap sama. Konsisten sama. Dan saya sekarang punya bocil yang baru kecil itu, saya berpikir hal yang sama ketika saya melihat anak kecil ini. Ternyata saya ngerti perasaan bapak saya sekarang. Dia bukan sesuatu yang bisa kita atur. Seperti wujud ilahi yang tidak bisa saya jelaskan. Saya peluk dia, saya bisa menangis, netes mata saya sendiri. Kayak gitu, Mas. Luar biasa, Mas ya. Kayak gitu. Karena kalau kita melihat orang tua itu rata-rata kan maha benar. Iya. Nggak bisa disalahkan karena dia merasa tua, saya merasa lebih dulu. Jadi merasa lebih benar, dan ini berbanding terbalik dengan orang tua Pak. Iya. Betul, Mas. Jadinya saya berpikir awalnya kok begini ya gitu, karena saya diajarkan kan di sekolah, hormatilah orang tua, dia sebagai gurumu, sebagai apa ya, surga lah. Kalau kita menghormati kita akan dapat surga dan sebagainya gitu. Bapak sih dibalik semenjak SMP dia selalu cerita. Luar biasa. Gitu. Ya. Dan diberikan nilai-nilainya seperti itu. Aturan sama sekali nggak ada. Mempercayakan sepenuh. Coba kalau kita diberi kepercayaan, gimana kita? Iya. Kalau kita diatur kan kadang-kadang ingin melanggar aturan. Iya. Tapi ketika diberikan sebuah kepercayaan dan kita disayangin sepenuh hati, harus menjaga kepercayaan itu, Mas. Itu yang gimana ya orang tua kok begini? Harus saya menjaga kepercayaan yang diberikan. Artinya ada semacam kayak kesadaran yang mendalam gitu ya Pak ya? Sangat mendalam. Oke. Karena saya bisa mungkin sebelum saya punya Sky, si kecil ini, saya tidak sepenuhnya paham. Tapi ketika saya menggendong kecil dan saya menangis setiap melihat si kecil ini, saya sadar bahwa anak itu adalah Tuhan yang mewujud. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Saya tahu perasaan si bapak saya ini. Bisa kita adopsi yuk. Itu Sebagai bisa. calon ayah kita adopsi. Betul. Itu bisa digeneralisir juga, tidak hanya untuk anak barangkali. Iya, betul. Benar, benar, Pekerjaan, Pasangan, persahabatan, pasangan, anak buah. Iya. anak Itu buah. juga diterapkan Pak Putu di Faras Iya. Group. Betul. Saya punya direktur. Coba tanya. Dia begitu luar biasa. Saya hanya memberi contoh apa yang saya lakukan. Jadinya diberikan kebebasan. Dan saya memilih potensi anak-anak. Setiap anak-anak itu kan sama. Nah, Dewo yang memang terlahir dari bawah, dia menjadi direktur karena dia yang bisa bertumbuh. Karena kebebasan yang saya berikan. Oke. Kalau di tempat lain kan nggak mungkin. Iya. Yang dulu jadi tukang packing, admin, Betul. terus kemudian mengerjakan semua pekerjaan sepele-sepele menjadi direktur. Berarti kan setidaknya dia S2 atau tamatan Iya. luar negeri dan sebagainya. Tapi saya ngelihat setiap orang itu punya bibit dan potensi. Dan itu ketika dia bertumbuh dan jiwanya ada di sini, saya yakin ketika saya kasih pupuk yang benar, saya akan melihat siapa orang yang jiwanya di sini benar-benar hadir. Dan salah satu sosok yang hadir itu dan bertumbuh kan Dewa Ripa ini. Iya, iya. Gitu. Dewa Ripa. Ya, dan saya bersyukur gitu loh. Faras dipimpin oleh seorang dewa. Mantap, mantap, Bukan mantap. manusia. Pak Dewa luar biasa Pak Dewa. Aku juga sering ngasih apa tuh namanya semangat buat semua kru gitu. Ya. Salah satunya yang jadi teladan ya Pak Dewa itu, karena dia bener-bener from zero sampai kemudian dia jadi direkturnya Faras kan. Keren banget ya. Nah, tapi selain Pak Dewa ya, Pak Putu ini kan bersahabat sangat akrab, sangat mendalam dengan guru Wayan Mustika. Pak Wayan. Ini ada pelajaran yang menurutku ini penting untuk kemudian ditransformasikan ke teman-teman gitu. Ketika kemudian bersahabat sangat akrab dengan Pak Wayan, otomatis secara data spiritual terjadi copy paste. Nah, pun juga sebaliknya, secara finansial mungkin Pak Wayan juga terjadi copy paste juga gitu iya, kan. betul. Aku melihat dua hal itu sih, aku amatin begitu. Nah, bagaimana Pak Putu peran circle, peran persahabatan yang deep itu benar-benar bisa mengatrol kita gitu untuk naik level itu Pak Putu. Persahabatan itu mirroring, Mas. Oke. Jadinya saling mengaca. Kita ada sistem, ada intuisi di dalam, itu mengaca sama orang yang dekat.
saya tidak bisa jelaskan itu secara ilmiah, tapi ini terjadi di banyak hal. Dengan Pak Wayan misalnya. Yang dulu yang tidak bisa saya pahami, saya tidak ngobrol banyak hal tentang spiritual kok dengan Pak Dr. Wayan Mustiko. Saya ngobrol santai, karena kita merasa pemikirannya sama, tapi yang dulu saya tidak pahami, saya mendadak paham. Dulu yang susah beliau sampaikan kepada saya mendadak paham. Dan Pak Dr. Wayan Mustiko pun tanpa sadar mengcopy paste atau memirroring saya hal yang sama. Beliau yang dulu memang tanda kutip ya tidak ingin cari uang, ya benar-benar tidak punya uang karena misi hidupnya tidak ingin dapat uang. Tapi sekarang semenjak sama saya tetap misinya itu tidak ingin dapat uang, tapi rezekinya mengalir. Relasinya dengan Relasinya uang di lebih mana-mana. Beliau menulis buku tanpa keinginan untuk mencari keuntungan, tapi bukunya laku keras. Kan royalti mesti dapat ke beliaunya. Betul. Royalti yang 10%, 10% itu. Ya, otomatis rezeki mengalir. Seperti beliau pun memirroring intuisi, ya bukan intuisi ya, apa istilahnya itu? Rezeki bisnisnya. Begitu juga dengan pasangan saya ngelihat. Dulu saya kayak punya istri ya, perfeksionis sekali. Karena lahir dari keluarga polisi. Saya amburadul sekali. Salah narok apa ya? Misalnya kacamata harus ditempatkan di sini bagus gitu ya. Geser sedikit gini aja dia bisa marah. Harus rapi dong. Sekarang dia ngikutin kehidupan saya yang sedikit agak santai. Fleksibel ya, Pak? Fleksibelnya luar biasa. Dan saya sedikit agak lebih teratur. Oh iya. Gitu. Jadinya seperti ada mirroring. Dan sistem saraf kita atau rasa yang ada di dalam itu memang saling mempengaruhi. Makanya saya selalu berpesan. Mungkin 5 orang terdekatmu penting sekali merubah nasib kehidupan kita. Karena kalau kita dengan 5 orang di sekitar, mungkin 5 idealnya. Circle satunya. Kalau circle 2-nya mungkin baru komunitas yang lebih gede, 50-an orang. Terus baru komunitas yang lebih besar. Tapi 5 orang pertama circle yang sering kita ajak ngobrol. Bertukar rasa, bertukar hati, bertukar pemikiran. Itu penting sekali 5 orang ini. Iya. Kalau circle saya 5 orang ini siapa ya? Ya, Dewa, Pak Dr. Mustika, Haji Roso, karena setiap saat nonton kan itu circle saya. Mas Hendra ini kan saya setiap hari dengar, saya merasa itu circle saya. Dan saya merasa wise saya semakin bertambah. Oke. Penting sekali. Dan saya melihat Haji Roso pun kecerdasan bisnisnya meningkat luar biasa sekarang. Itu hasil copy paste Faras Group. Karena sebelum kita berkolaborasi kan masih Nggak ada pola gitu ya, Pak ya. Dan sekarang sudah mulai terpola. Setuju. Pak Tu sudah melihat ya bahwa Mas Hendra sekarang sudah terpola. Berarti penting sekali ya namanya circle. Semenjak beliau ngendos Paras. Ternyata loh kok terpola tambah lebih. Iya, benar. Tapi menariknya Mas Rozi, dulu tuh aku sempat ngobrol sama Pak Putu. Mas Hendra, aku tuh dulu juga sama waktu ketemu anak muda gitu. Semua orang tuh sebenarnya bisa kaya, berhak kaya gitu. Tapi sekarang aku jadi perspektifnya jadi berubah gitu. Ternyata tidak semua orang memang karmanya itu ditakdirkan untuk jadi orang yang kaya, orang yang makmur gitu. Cuman kita teringat juga obrolan sebelumnya ya, waktu sama Mardigu ya, waktu sama Bosman. Kaya tuh gampang kok asal mau gitu. Tinggal mau apa enggak gitu. Cuman pertanyaannya, mau dan enggak itu jangan-jangan sudah ada skenarionya juga gitu. Nah itu bagaimana? Ini kita perlu klarifikasi langsung ke beliau gitu ya. Karena beliau banyak berinteraksi kan dengan orang-orang yang sebenarnya dulu pengen nih kamu kok gitu sih.
terapkan ini pasti bisa, tapi itu berubah loh. Ini penting sekali gitu. Nah, gimana Pak Putu? Wow. Ya betul. Jadinya saya tidak berani lagi mengajarkan teori menjadi kaya sekarang. Kalau dulu, ketika saya baru kaya ini, menjadi orang kaya baru. Kalau bahasa Balinya Pak? OKB. OKB. Ya, bayi orang kaya baru ya sekitar tahun 2000-an. Tahun 2008, 2005 itu. Saya ingin sekali mengajarkan setiap orang. Saya punya formula ini. Inilah langkah-langkah menjadi sukses. Termasuk pola pikir, step-stepnya, bagaimana mengatur perasaan, gitu. Saya ajarkan semua, Mas. Dan sebagian besar gagal. Tapi sebagian yang lain juga ada yang bisa grow ya? Iya, grow. Ada yang grow, ada yang enggak. Jadinya saya melihat di situ ada sebuah kenyataan hidup bahwa kita tidak bisa merubah semua orang. Tidak bisa. Sekeras apapun yang ingin kita lakukan. Gitu. Karena memang blueprint jiwanya atau karmanya beda. Tapi satu yang saya percaya, setiap orang bisa bahagia di tempatnya masing-masing. Gitu. Karena saya sudah berada di semua titik dan saya merasakan selalu menikmati itu hidup. Bapak saya ketika kecil, ketika saya SD, SMP, SMA itu gaji beliau hanya 300.000. Iya. Tapi kenapa saya tidak pernah merasa kekurangan? Karena didikannya itu. Bagaimana kita menikmati, mencintai hidup ini dengan benar. Setiap momen yang ada. Jadinya itu haknya setiap orang. Bahagia, bukan kaya. Karena ada orang yang mengejar kekayaan, tidak nyampe-nyampe. Bukan hak itu. Saya percaya itu. Karena kalau setiap hak dia kejar, pasti dikasih. Ini nggak dikasih. Tapi hak kamu adalah bahagia. Bahagia. Karena dimanapun tempatnya bisa bahagia. Tergantung bagaimana kita mengelola hati dan perasaan kita. Itu. Dimanapun tempat. Bukan berarti ya bahasanya menormalisasi kemiskinan. Saya tidak bicara tentang itu. Saya tidak mau mengatakan itu. Karena ada yang memang bebel orangnya. Diajarin pun jungkir balik ya bebel. Ya berarti kan bukan rezekinya atau bukan haknya dia menjadi kaya. Itu. Tapi dia happy kok di sana, dia ketawa-ketawa. Dia minum sama teman-temannya, dia nikmatin kok itu. Iya, karena ada momen-momen yang membuat itu dia menikmatin. Tapi apapun itu ya, garis kehidupan ketika kemudian udah ditentukan gitu. Karena bagaimanapun juga manusia itu punya yang namanya free will. Kalau kemudian kita itu flashback gitu, rata-rata orang yang hidupnya susah itu karena mindsetnya salah. Betul. Ya kan? Orang yang mulai naik level, ketika kemudian dia membenahi mindset dengan banyak belajar, otomatis kan ya tidak sedikit yang kemudian hidupnya naik pula gitu. Ini juga perlu dijelaskan secara seimbang supaya kemudian orang tuh tidak terus pasrah aja dengan nasib yang ada gitu kan. Saya menemukan fenomena baru, mungkin di luar pikiran. Ketika saya merubah pencernaan orang, finansialnya naik, kesehatannya naik. Manusia ini adalah sebuah ekosistem tubuh kita. Mas Hendra tahu nggak? Yang mempengaruhi perasaan bahagia mempengaruhi kerja kita lebih efektif. Betul. Itu bakteri purba yang ada di pencernaan kita. Bakteri purba yang ada di sistem pencernaan itu jumlahnya hampir 100 triliun. Sel tubuh manusia itu jumlahnya 30 triliun kurang lebih sel. Lebih banyak bakteri daripada sel kita. Kita tahu makhluk yang paling purba, kecerdasan intuisinya paling tinggi. Karena dia ingin survival. Manusia itu baru berlahir berapa ratus ribu tahun yang lalu. Bakteri purba itu sudah ada dari miliaran. Dan dia sekarang ada di pencernaan kita. Masalahnya, bakteri itu hancur lebur di zaman modern sekarang. Ya,
Hancur lebur karena apa? Makanan yang buruk, ultra proses. Dia membunuh semua bakteri kita. Antibiotik. Orang yang banyak makan antibiotik itu banyak problem sebenarnya. Antibiotik karena dia antibiotik itu kan membunuh biotik sebenarnya, biota yang ada di tubuh. Saya melihat itu loh Mas. Ketika kita lucu ini, ketika saya holistic healing, menyembuhkan orang sakit Mas. Iya, Pak. Ketika orangnya sembuh dengan lifestyle yang sehat, menjaga microbiome dan sistem sarafnya, ada dua ini, microbiome dan sistem sarafnya. Sistem saraf rest and digest-nya atau ketenangannya, sama microbiome, ekosistem di dalam tubuhnya. Dia sembuh, rezeki datang. Jadinya sehat dan kaya itu titiknya sama. Gitu. Berarti orang yang kadang-kadang kita sakit itu bukan sakit secara fisik, tapi sakitnya secara finansial. Gitu. Tapi ketika orang sembuh, dia bisa melihat banyak hal. Jadinya saya melihat, oh, orang zaman sekarang kesulitan finansial itu karena mengalami kelelahan kronis yang tidak bisa dijelaskan. Termasuk salah satunya microbiome. Kalau dari kelelahan kronis itu saya bisa sebutkan. Karena sekarang saya lagi mendampingi ratusan orang yang lagi sakit. Gitu. Mendampingi orang sakit. Sakit secara fisik ini. Kalau finansial ya kalau sudah sakit fisik, finansialnya pasti banyak masalah. Nah, kelelahan kronis itu dipicu oleh kehidupan manusia modern. Satu, hidup yang penuh kompetisi. Oke. Jadinya semua hal kompetisi. Nonton, terus kemudian kompetisi. Kalau zaman dulu kan tidak. Makanya saya beruntung dididik oleh bapak saya, tidak diajarkan kompetisi. Karena ini memunculkan sistem saraf fight and flight. Gitu. Kompetisi. Nomor 2, gitu. Hidup yang penuh masalah. Jadinya, Mas, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, menjadi kaya, menjadi sehat, kalau kita masih ada di sistem saraf mode tegang. Bahasanya saya, fight and flight ini. Oh, iya. Gitu. Hanya bertahan hidup. Seperti kalau dulu ada sistem kortisol sama fight and flight itu karena ada serangan, musuhnya nyata. Harimau, ada gorila yang ngejar kita atau apapun makhluk-makhluk yang berbahaya, sehingga sistem tubuh kita dirancang untuk fight and flight. Nomor 1 yang dilakukan adalah ketika sistem saraf simpatis ini bekerja, detak jantung lebih kuat, darah disiram ke otot semua, gitu kan? Semua dimatikan rasa kita semua, sehingga tujuannya untuk bisa melawan musuh atau untuk kabur. Nah sekarang musuh kita nggak nyata. Musuh kita cicilan bank membuat kita tekanan kortisolnya tinggi. Ya, sosial media, kompetisi, gini. Nah sekarang untuk merubah ini, untuk menjadi sukses saya melihat ya, atau untuk menjadi sembuh, puasa semua ini. Kurangi sosial media, kurangin kita berkompetisi sama orang. Jangan melihat, ya berkompetisi, saya harus lebih baik dari dia. Kalau kita berpikir lebih baik, mode tegang yang ada, bukan mode pemulihan atau mode kebijaksanaan. Sistem saraf otonom kita kan ada 2, Mas. Simpatis, parasimpatis. Nah, parasimpatis ini adalah penyembuhan, kecerdasan tubuh, pemulihan, rest and digest. Yang simpatis, fight and flight. Nah, kompetisi itu fight and flight. Tidak akan. Dia mode bertahan hidup. Nah, merubah ke modenya menjadi mode pemulihan, kebijaksanaan, menjadi kaya, kita harus ada di mode parasimpatis. Mode parasimpatis ini adalah tanpa kompetisi. Jangan kita ingin sukses karena ingin mengalahkan orang lain. Nggak jadi-jadi kamu. Gitu. Kolaborasi kali ya? Iya, kolaborasi, bekerja sama. Jadinya hati kita tenang, wisdom, gitu, relax. Tapi moral story, ini sebuah moral story ya. Dengan gaya mendidik putranya yang seperti itu, lahir jadi CEO besar, Pak Putu Eka Suryawan. Nah ini mungkin bisa di copy paste buat semua orang tua supaya kemudian mode hidupnya anaknya nggak tegang, nggak tertekan. Betul. Ya kan?
fleksibel, liberation gitu ya, Iya, iya. nggak dilarang-larang gitu kan. Dia bertumbuh dengan sendirinya. Karena yang bekerja adalah saraf yang cerdas ini, Keren. saraf parasimpatis ini. Tubuh manusia bekerja otonom 90%. Oke. Hanya 10% yang bisa kita pikirkan. Iya. Jantung berdetak sendirinya. Paru-paru bekerja sendirinya. Sistem penyembuh, kecerdasan semua bekerja. Tidak kita bisa pikirkan. Paling yang pikirkan itu, pikiran sadar itu adalah motorik dan sensorik saja. Iya. Berarti kan 90% adalah kecerdasan yang ada di dalam. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Sistem saraf otonom. Dan menariknya, sistem saraf otonom ini baru diketemukan beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi nenek moyang kita sudah menjalankan ini ribuan tahun. Sistem saraf otonom itu ada dua. Yang mode ancaman sama mode penyembuhan atau kecerdasan. Akseslah yang parasimpatis ini terus-menerus, kamu sembuh. Makanya kenapa saya bilang minyak paras ini menolong banyak orang bisa sembuh. Karena ini mengakses parasimpatis. Mengakses parasimpatis, Mas. Kok minyak sih bisa menyembuhkan? Saya sudah nanganin ribuan orang. Sudah berobat ke sana kemari. Menggunakan berbagai metode obat. Saya sudah berobat ke A, ke B, C, ke C. Dia hanya minum obat, sembuh sementara. Kenapa dia tidak sembuh terus-menerus atau menjadi sempurna sembuhnya dari akar? Satu problem, dia stres kronis atau ketegangan saraf yang sangat tinggi. Dia berada di mode fight and flight terus. Hanya dua caranya untuk menyelesaikan ini. Kalau ingin mengintervensi, menghack istilahnya. Ya, Menghack dengan sadar. menghack penyakit. Ya, menghacknya. Sentuhan, nafas. Udah itu aja. Sentuhan sama nafas. Nafas. Sistem saraf otonom yang bisa dikendalikan apa? Nafas. Oke. Semua yang otonom tidak bisa kita kendalikan. Detak jantung bisa kita kendalikan? Nggak bisa. Enggak. Yang otonom apa? Nafas otonom nggak? Otonom. Nggak pikirkan dia nafas. Tapi bisa kita kendalikan? Bisa. Dari situ kita ngehack. Supaya menjadi parasimpatis. Yang kedua yang bisa kita kendalikan mana? Sentuhan. Karena ketika kita disayang, Mas, kita merasa ada dan aman. Oke. Parasimpatis aktif. Tapi sayangnya ketika kita lepas, hanya beberapa saat, balik lagi stresnya. Nah, nenek moyang kita ngehack dengan cara minyak. Kehangatan tubuhnya, kehangatan minyak ini tetap berada di sini. Pelukan itu berlangsung 2-3 jam. Parasimpatisnya aktif 2-3 jam. Makanya, saya selalu rekomendasikan membalur minyak paras itu setiap 2-3 jam sekali. Supaya tidak mode tegangnya. Dan ketika ini terjadi, sistem pemulihan atau kecerdasan ini terjadi, self healingnya terjadi, tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya miracle banyak terjadi. Karena bukan minyak paras sih menyebab, tapi kita mengkondisikan dia tubuhnya menjadi aman, tenang, dan self healing terjadi. Parasimpatis itu. Makanya dulu pertama kali saya buat minyak ini, kakek saya yang buatkan, saya pertamanya logik saya nggak dapat. Saya berpikir selalu mistis. Kok hebat ya kakek saya bisa menyembuhkan banyak orang ya. Setiap orang yang datang disentuh sembuh. Saya pikir kakek saya sakti. Setelah penelitian ilmiah tentang saraf simpatis, parasimpatis atau mode penyembuh, sentuhan itu obat. Kita menyentuh, nih kita obat, ini sentuh. Obat itu artinya tubuh mengobati dirinya sendiri. Ngehacknya dengan cara memberikan sentuhan dan kasih sayang.